Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang review saya mengenai perbandingan pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di negara lain. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya dari Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Pada kesempatan hari ini, ada 3 poin penting yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, bagaimana perbandingan pendidikan dari beberapa negara dengan yang ada di Indonesia. Kemudian yang nomor 2, apa kelebihan dan kekurangan atau plus minus dari perbandingan yang ada. Kemudian yang nomor 3, bagaimana pendidikan yang baik menurut penelitian saya. Sejarah pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan pada awalnya diberikan langsung oleh orang tua kepada anaknya sebelum masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia. Setelah masuknya kebudayaan asing ke Indonesia, maka akan mempengaruhi kondisi pendidikan yang ada di Indonesia itu. Itulah sejarah pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian sejarah pendidikan yang ada di Malaysia. Pada awalnya, pendidikan di Malaysia menggunakan sistem pondok yang dijalankan di madrasah dan sekolah-sekolah agama yang ada di sana. Sekolah ini memiliki kurikulum yang lebih terstruktur, waktu belajar yang terjadwal, sarana dan prasarana yang memadai. Tujuan sekolah tersebut ialah untuk melahirkan sumber daya yang bermoral tinggi. Sejarah pendidikan di Cina. Pendidikan tinggi di Cina dimulai dengan membangun sebuah universitas yang bernama Shanghai Jiatong University pada tahun 1896. Universitas ini terletak di Suzhou, Cina. Pada tahun 1949, sistem pendidikan tinggi di Cina berubah dan berkembang dengan sistem yang lebih modern. Sejarah pendidikan di Jepang. Jepang merupakan salah satu negara termaju dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, sosial, politik, dan lain-lain. Kemajuan-kemajuan ini tentu berkaitan erat dengan kemajuan pendidikannya. Sejarah pendidikan di Jepang pada awalnya berdasarkan sistem masyarakat feodal, yaitu pendidikan untuk samurai, petani, tukang, pedagang, serta rakyat jelata. Kehidupan ini dilaksanakan di kuil dengan bimbingan para pendeta Buddha yang terkenal dengan sebutan taro kayu atau sekolah kuil. Jenjang pendidikan di Indonesia. Jenjang pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau yang biasa kita sebut dengan SD atau PAUD. Yang kedua, pendidikan dasar atau yang bisa kita sebut sebagai SD ataupun MI. Yang ketiga, pendidikan menengah pertama atau yang biasanya kita sebut sebagai MTS maupun SMP. Yang keempat, pendidikan menengah atas atau yang biasa kita sebut SMA, SMK ataupun MA. Yang kelima, pendidikan tinggi atau yang biasa kita sebut sebagai sekolah tinggi. Itulah pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian jenjang pendidikan yang ada di Malaysia. Pendidikan di Malaysia tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang ada di Indonesia, atau bisa kita sebut sama dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Bila di Indonesia itu
dinamakan sebagai TK atau PAUD. Yang kedua, pendidikan rendah atau bila di Indonesia itu disebut sebagai SD sederajat. Yang ketiga, pendidikan menengah atau bila di Indonesia itu disebut sebagai SMP atau SMA sederajat. Yang nomor 4, pendidikan pra-university atau bila di Indonesia itu kelas 3 SMA. Yang kelima, pengajian tinggi. Itulah pendidikan yang ada di Malaysia. Jenjang pendidikan di Cina. Jenjang pendidikan di Cina itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD yang ditempuh selama 3 tahun. Yang kedua, sekolah dasar atau SD itu ditempuh selama 6 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah pertama ataupun SMP itu ditempuh selama 3 tahun. Selanjutnya, sekolah menengah atas atau SMA ditempuh selama 3 tahun. Kemudian, pendidikan akademik atau yang bisa kita sebut sebagai D3 itu ditempuh selama 2-3 tahun. Selanjutnya, pendidikan jurusan teknik itu ditempuh selama 4 tahun. Kemudian, sarjana atau S1 ditempuh selama 4 tahun. Kemudian, pasca sarjana atau master yang bisa kita sebut sebagai S2 itu ditempuh selama 2-3 tahun. Kemudian, doktor atau bisa kita sebut sebagai S3 itu ditempuh selama 3 tahun. Itulah pendidikan yang ada di Cina. Jenjang pendidikan di Jepang. Di Jepang masih menganut sistem pendidikan 6-3-3-4 yang terdiri atas taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan lanjutan. Selanjutnya mengenai jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Yang keempat, pendidikan profesi. Yang kelima, pendidikan vokasi. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Dan yang ketujuh, pendidikan khusus. Itulah pendidikan yang ada di Indonesia. Jenis pendidikan di Malaysia. Seperti apa sih pendidikan di Malaysia itu? Yang pertama, sekolah kebangsaan. Yang kedua, sekolah kluster. Yang ketiga, sekolah jenis kebangsaan. Yang keempat, sekolah wawasan. Yang kelima, sekolah agama Islam. Yang keenam, sekolah basteri. Yang ketujuh, sekolah teknik dan vokasional. Yang kedelapan, sekolah berasrama penuh. Itulah jenis pendidikan di Malaysia. Jenis pendidikan di Cina. Seperti apa juga sih pendidikan di Cina itu? Tentunya, yang pertama, basic education. Nomor 2, technical. Nomor 3, higher education. Yang 4, adult education. Itulah jenis pendidikan di Cina. Jenis pendidikan di Jepang. Jenis pendidikan di Jepang itu yang pertama, taman kanak-kanak atau Yujin. Yang kedua, sekolah dasar atau Shogaku. Sekolah menengah pertama atau Chugaku. Sekolah menengah atas Koutogaku. Yang kemudian adalah pendidikan lanjutan. Itulah jenis pendidikan yang ada di Jepang. Tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berdasarkan undang-undang tersebut, tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian tujuan pendidikan di Malaysia. Tujuan utama dari pendidikan di Malaysia pada dasarnya adalah untuk menuju ke arah peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan mencapai perpaduan rakyat melalui perkembangan individu yang menyeluruh. Tujuan pendidikan di Cina. Seperti apa sih tujuan pendidikan di Cina itu? Tujuan pendidikan nasional di Cina itu yaitu mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati dan akan menjadi pekerjaan pelajar di masa yang akan datang. Kemudian tujuan pendidikan di Jepang. Tujuan pendidikan di Jepang itu yang pertama adalah untuk mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua, berusaha keras untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik, pikiran maupun jasmani. 1. Mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. 2. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia masih dirasakan sangat kurang karena tidak melihat secara langsung bagaimana prospek masa depan siswa. Dengan kurikulum yang sekarang, ketika pengajaran hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat teori. Kemudian kurikulum di Malaysia. Dalam penyusunan kurikulum Malaysia, banyak mengandung materi pembelajaran mengenai kesehatan lingkungan seperti polusi, air, udara, makanan, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini juga lebih menekankan proses pembelajaran yang lebih mengutamakan praktek daripada hanya penjelasan-penjelasan teori saja. Berbeda dengan Indonesia yang hanya mengutamakan teori saja. Kurikulum di Cina. Reformasi yang dilakukan Cina di dunia pendidikan secara langsung mengubah kurikulum sekolah di mana ditekankan pada pengembangan potensi yang dimiliki siswa. Kurikulum diarahkan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki siswa agar berkembang secara optimal. Di Cina juga tidak terlalu menekankan kepada hafalan dan orientasi untuk lulus ujian atau kognitif karena dianggap dapat membunuh karakter anak. Kemudian kurikulum yang ada di Jepang. Kurikulum yang ada di Jepang lebih menekankan pada sistem pendidikan yang ada di sekolah, bukan pada perubahan mata pelajaran atau metode mengajar. Kelebihan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah akibat dari kurikulum terdahulu banyak orang pintar di Indonesia, namun kepintarannya itu tidak diimbangi dengan perilaku yang baik. Yang kedua, dapat membentuk pelajar yang dapat mendengarkan dengan baik. Kemudian, kekurangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kualitas guru yang masih kurang, maka dari itu perlu ada penyegaran dan terus diadakan pelatihan bagi para guru-guru. Yang kedua, metode pembelajarannya pun kurang tepat karena siswa tidak diajak diskusi tapi hanya menjadi pendengar setia saja. Keunggulan pendidikan di Malaysia. Yang pertama, pendidikan bermutu tinggi. 2. Kurikulum mengikuti standar industri. 3. Tersedia jenis pendidikan tinggi. Yang keempat, kualitas pendidikan yang dijamin oleh pemerintah. Itu adalah keunggulan pendidikan di Malaysia. Kemudian kelemahan pendidikan di Malaysia. Pendidikan di Malaysia sejak zaman kolonial sampai sekarang di bawah kendali pemerintahan pusat yang diketuai oleh Menteri Pelajaran, mulai dari kurikulum, sistem penilaian, rekrutmen guru, dan standar lain yang ditetapkan. Keunggulan pendidikan di Cina. Yang pertama,
penggunaan bahasa Mandarin jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan bahasa Inggris. Yang kedua, kekuatan dan pengaruh ekonomi Tiongkok yang besar. Yang ketiga, biaya pendidikan yang ditawarkan oleh Tiongkok termasuk murah. Yang keempat, biaya hidup di Tiongkok juga sangat murah. Yang kelima, kesempatan memiliki jaringan relasi yang lebih luas. Kelemahan pendidikan di Cina yaitu terlalu adanya sistem sentralisasi dan otoriter. Jadi, yang mengelola itu hanyalah sekolah, tidak terpantau oleh negara. Itu adalah kelemahan pendidikan di Cina. Dan selanjutnya, keunggulan pendidikan di Jepang. Yang pertama, pelajaran tentang etik moral lebih diutamakan dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, tidak ada tukang kebun atau tukang bersih-bersih karena di sana mengajarkan siswanya untuk bersifat mandiri. Selanjutnya, kelemahan pendidikan di Jepang. Pendidikan di Jepang terlalu kaku mengaplikasikan ujian masuk calon siswa baru, serta lebih menekankan kemampuan ingatan terhadap fakta-fakta yang ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pendidikan yang baik menurut Anda. Menurut saya, pendidikan yang baik itu adalah yang pertama, menciptakan peserta didik mampu mengerti dan paham. Itu merupakan kode kunci pendidikan yang baik untuk siswa. Yang kedua, mengarahkan peserta didiknya untuk menciptakan sebuah karya. Itulah review saya mengenai perbandingan pendidikan yang ada di Indonesia dengan pendidikan yang ada di negara-negara lain. Mulai dari sejarah pendidikannya, tujuan pendidikannya, kurikulum pendidikannya, dan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing negara tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.